Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau fokus ke Tuhan. Kita mau tenggelam dalam hadirat-Nya. Kita mau mengalami Tuhan secara pribadi. Urusan Bapak Ibu bukan kepada kiri dan kanan atau kepada layar kiri atau layar kanan. Urusan kita hanya kepada Tuhan secara pribadi saat ini. Hanya Tuhan dan kita. Tuhan dan Bapak Ibu secara pribadi. So ekspresikanlah kecintaan, kerinduan kita kepada Tuhan. Selamat pagi Bapak Surgawi, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami punya Allah sumber kekuatan kami. Allah yang membawa kami keluar dari kegelapan dan membawa kami masuk ke dalam terang yang ajaib. Kami bersyukur kalau kami boleh percaya kepada Engkau Tuhan. Sebab begitu banyak manusia yang dengan segala kepandaiannya tidak bisa percaya kepadamu. Bahkan menyangkalimu Tuhan. Tetapi kami bersyukur Engkau mewahyukan dirimu bagi kami. Sehingga kami boleh percaya Tuhan. Percaya bahwa Engkau telah datang 2000 tahun yang lalu. Sebagai manusia. Engkau mati di kayu salib. Mengangkut semua dosa dan kejahatan manusia. Darahmu yang tercurah dan tubuh yang terpecah menjadi bukti abadi bagi kami ya Tuhan. Bahwa Engkau benar-benar mengasihi kami. Kami percaya bahwa Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Menjadi roh pemberi hidup. Masuk ke dalam hidup kami. Kami terima Engkau Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya Engkau naik ke surga. Engkau duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan dari sana Engkau akan datang kembali ke bumi. Untuk menjadi hakim di atas dunia ini. Dan kami bersyukur Tuhan. Kami yang percaya kepadamu. Bahwa kami selama-lamanya menjadi milik-Mu Tuhan. Dunia boleh tidak percaya dengan segala perkara yang Engkau lakukan. Tapi kami mau katakan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami perlu firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Ajari kami segala perkara yang menjadi isi hati-Mu. Supaya kami hidup menggenapkan apa yang Engkau mau. Bukan kami sibuk melakukan segala perkara yang tidak berguna. Tapi kami boleh berbuah Tuhan. Karena pada satu kali kelak, segala-galanya akan kami tinggalkan di dunia ini. Karunia-karunia akan kami tinggalkan. Tapi buah itu akan kami bawa ke sana. Sebab buah itu adalah Kristus sendiri. Kristus dalam hidup kami. Yang menjadi satu kenikmatan. Menjadi sesuatu yang dapat kami kecap. Dan nikmati di dunia ini. Dan itu menjadi kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami mau tundukkan hati dan jiwa kami Tuhan pada pagi hari ini. Kami mau belajar bersama-sama. Bukan belajar doktrin yang baru. Bukan dogma yang baru. Bukan teologi yang baru. Kami mau belajar mengenal firman Tuhan. Kami mau belajar isi hati-Mu Tuhan. Kami mau bersentuhan dengan Engkau sendiri. Sebagai roh dan firman yang hidup. Yang memberi hidup yang kekal di dalam kami. Bukan dengan huruf-huruf yang mati.
yang menjadi pengetahuan belaka, tetapi kami mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Mengerti kuasa kebangkitan-Mu dalam hidup kami. Mengenal Engkau dalam persekutuan dengan kematian-Mu ya Tuhan, yang membunuh manusia lama kami, menghidupkan manusia baru kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dikatakan bukan kami lagi, tetapi Engkau yang hidup di dalam kami. Berbicaralah Tuhan, kami tundukkan hati dan jiwa kami. Kami sambut firman-Mu, kami sambut Engkau Tuhan. Rahmati kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu yang mengajar kami. Roh Kudus yang membawa dan memberi terang dalam hati dan pikiran kami. Terpujilah nama Bapa dalam berkat nama Yesus yang ajaib. Kami buka sesi pada pagi hari ini demi nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, kita buka hati. Izinkan Roh-Nya mengajar kita. Izinkan Roh-Nya berbicara dari hati kita, dari telinga kita, apapun yang Tuhan inginkan. Jangan batasi Roh berbicara. Jangan batasi Roh untuk menyampaikan pesannya. Silakan Tuhan, ini waktu-Mu. Kami percaya Engkau mati bagi kami, bangkit dan menjadi Roh pemberi hidup. Wahai putri-putri Sion, wahai putra-putra Abraham, dengarkan kata-kata ayahmu, dengarkan janji kasih-Nya. Tuhan akan menjadikan kita berkat. Dengan caranya, seperti kesaksian yang baru saja kita dapatkan. Hati mendorong untuk menjadi berkat. Jadi hitunglah bintang-bintang jika kita bisa. Hitunglah butiran-butiran pasir di tepi pantai jika kita bisa. Kita akan menjadi bangsa yang besar. Ia akan memberikan kita negeri ini. Ia akan membawa kita pulang. Ia akan membawa kita kembali ke rumah. Kita tidak akan lagi berkeliaran, tersesat dan sendirian di malam hari. Tidak ada apapun di bumi ini yang dapat membuat kita bertahan. Sebab kita bukan dari dunia ini. Itulah mengapa dunia tidak mengenal kita. Tapi kita berasal dari atas. Untuk itulah kita mengenal Dia yang datang dari atas. Begitu Ia mengumpulkan kita di bawah sayapnya, Ia akan membawa kita kembali ke rumah. Kita tidak akan lagi mengembara seperti orang asing ke ujung bumi. Ia akan mengirimkan kita penyelamat. Ia akan menyelesaikan pekerjaannya. Kita tidak punya gembala lain. Tidak ada Tuhan lain. Padang rumput hijau menunggu di Sion sekali lagi. Ia akan membawa kita pulang. Ia akan membawa kita kembali ke rumah. Wahai anak-anak Israel. Shema Israel. Kita tidak akan lagi berkeliaran, hilang dan sendirian di malam hari. Marilah pada pagi hari ini kita berdoa untuk perdamaian. Kita melihat kepada timur di mana sedang terjadi gejolak. Umat Allah tertekan di sana. Bangsa pilihan Allah dikelilingi bangsa-bangsa besar
yang mengecam mereka. Mari kita berdoa bagi umat pilihan Allah di timur sana, karena matahari terbit secara tiba-tiba dan ganas. Setiap nabi dan imam dan raja di kota akan melihat dia yang telah mereka tikam. Kita akan meratapi dia yang telah kita tikam. Namun jangan takut, hai putri-putri Sion, hai putra-putra Abraham. Ia Tuhan yang esa, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang besar akan membasuh kita dengan air dan darah. Ia akan mempersembahkan anak domba. Meski dosa Bapak, Ibu, dan saya merah seperti kirmisi, namun ia akan membuatnya lebih putih dari salju. Ia selalu bersama kita. Ia tidak pernah melepaskan kita. Ia akan membawa kita pulang. Ia akan membawa kita kembali ke rumah. Wahai putra dan putri Yerusalem, Adonai Elohim, Adonai Ehad, Adonai Elohim, Adonai Ehad, Shema Israel, Adonai Elohim. Bapak Ibu diundang pada pagi hari ini oleh Roh. Dia yang mengundang kita secara pribadi. Untuk itu berekspresilah di hadapan Tuhan. Tuhan ada bersama kita saat ini. Tuhan ada bersama kita saat ini. Sampaikanlah isi hatimu kepada Tuhan dan katakan apa yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Ini waktumu. Berbicaralah. Ini waktu Bapak Ibu. Berbicaralah ke hadapan Tuhan. Berbicaralah. Kami bersyukur. Berbicara di depan Tuhan. Curahkan isi hatimu. Segala kesesakan, segala perkara yang menjadi isi hatimu, curahkan, ceritakan kepada Tuhan. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai tingkat-tingkat baptisan. Baptisan adalah sebuah tanda yang memiliki makna suatu tingkat penguasaan roh terhadap seseorang dan memberi roh Allah itu menjadi penguasa mutlak untuk orang tersebut. Roh dapat berbicara melalui orang itu dalam bahasa lain, bahasa asing, bahasa lidah. Baik senolalia maupun glosolalia. Jangan batasi roh bekerja. Jangan batasi roh berbicara.
Bahkan tingkatan yang lebih rendah dari baptisan adalah urapan. Mungkin seseorang dapat dibungkus oleh urapan-urapan Allah dari Roh Kudus, tetapi belum sampai pada tingkat yang cukup untuk disebut baptisan Roh Kudus. Lukas 10 ayat 17 menuliskan, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk pada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Tuhan telah memberikan kuasa kepada Bapak, Ibu, dan saya untuk menginjak-injak ular dan meremukkan kalajengking, dan kuasa atas segala kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kita. Namun demikian, janganlah kita bersuka cita karena roh-roh itu takluk pada kita, tapi bersukacitalah karena nama kita terdaftar di surga, ada dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Murid-murid saat itu sudah menerima urapan dari Tuhan, tapi mereka belum menerima baptisan Roh Kudus. Baptisan juga melambangkan permohonan kepada Bapa di surga untuk hati nurani yang baru. Mungkin kita pernah bertanya dalam hati, jika baptisan adalah bentuk kematian terhadap ambisi, jika baptisan adalah bentuk permohonan hati nurani yang baru kepada Bapa, mengapa Tuhan Yesus dibaptis? Mengapa Tuhan Yesus harus memohonkan hati yang baru? Apakah Tuhan Yesus orang berdosa atau orang bersalah kepada Bapa sehingga ia harus memohonkan hati yang baru? Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus memberikan dirinya dibaptis, ia bukan untuk memohonkan hati yang baru, tetapi ia memposisikan dirinya sebagai orang yang berdosa. Ia mengambil dosa itu agar Bapak, Ibu, dan saya dapat datang kepada Bapa seperti pada pagi hari ini, seperti anak yang tidak pernah mengenal dosa. Ia berdiri di depan pintu gerbang agar kita yang berdosa ini dapat masuk ke dalam pesta perjamuan. Betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Itulah kenapa kita menyembah Dia. Bukan karena apa yang Ia ajarkan, tetapi lebih lagi yang juga Ia lakukan. Tuhan sudah mengampuni kita. Tuhan sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada Bapak, Ibu. Tuhan mengampuni kita, Tuhan mengampuni mereka. Jadi kenapa kita sulit mengampuni mereka?
lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Ampuni orang-orang yang melukai, yang menyakitkan, mengecewakan. Saya berdoa bagi kita semua pada pagi hari ini. Roh Kudus, ingatkan nama-nama orang-orang yang melukai hati anak-anak Allah ini. Ingatkan nama-nama mereka Tuhan di dalam pikiran mereka, agar anak-anak Allah ini, agar jemaat-Mu ini Tuhan dapat mengenali, dapat menyebutkan nama mereka satu persatu saat ini dan melepaskan pengampunan. Roh Kudus akan segera mengingatkan nama itu kepada Bapak Ibu satu persatu. Ketika ingat, lepaskan pengampunan. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang dingin. Jika ada di antara Bapak Ibu yang hatinya dingin saat ini, saya berseru pada Tuhan, Tuhan, cairkan hati yang dingin ini, cairkan hati yang beku ini, agar jemaat-Mu dapat kembali hangat dan melepaskan pengampunan. Terlepas, segala beban-beban terlepas. Yang menjadi sampah-sampah di pikiran terlepas. Pikiran, ketakutan terlepas dalam nama Tuhan Yesus. Kekhawatiran terlepas. Terlepas. Dakwaan terlepas. Pada hari Pentakosta, murid-murid menerima baptisan yang dijanjikan itu. Yohanes 13 ayat 10 menuliskan, kata Yesus kepadanya, siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Jika kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Kita memang sudah bersih dengan firman yang telah Tuhan katakan kepada kita. Namun ada hal lain yang harus kita kerjakan, yakni pertahankanlah keselamatan itu. Pertahankanlah iman itu. Mari saudara-saudara, kita tinggal di dalam Kristus dan Ia di dalam kita, sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kita tidak berbuah jika kita tidak tinggal di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita memulai sesi ini, tadi kita sudah berbincang mengenai Yohanes 12 ayat 32.
Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ketika kita meninggikan Kristus melalui kehidupan kita, dan Ia terekspresi melalui hidup kita, maka dikatakan ranting tidak bisa berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak melekat pada pokok anggurnya. Namun ranting akan berbuah ketika ia melekat pada pokok anggurnya. Yang dilakukan saudari kita dengan menjadi berkat, merelakan sebagian miliknya pada orang-orang yang Tuhan tentukan. Saudari kita ini berekspresi, membiarkan pokok anggur itu terekspresi keluar dengan buahnya. Biarlah buah itu terus mengalir. Buah itu bukan hanya materi Bapak Ibu, tapi buah itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan. Kita tidak bisa mengatakan kita berbuah kalau orang lain belum dapat merasakan. Buah adalah sesuatu yang dapat kita kecap, yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Kristus ialah pokok anggur dan kitalah rantingnya. Siapa saja yang tinggal dalam Yesus Kristus dan Kristus di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kitalah saksi-saksi dari semua ini. Lihatlah, Tuhan Yesus sudah mengirimkan kepada Bapak Ibu apa yang Ia janjikan, apa yang dijanjikan Bapa di surga. Namun kita harus tinggal di dalam Dia sampai semua diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka, para murid, semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh bumi, di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Kemudian setelah Petrus dan Yohanes diadili di mahkamah agama, mereka sekali lagi mengalami baptisan Roh Kudus, dan kali ini mereka menjadi berani sekali dalam mengabarkan Injil, dan mereka berbuah. Mereka tidak berkata suatu kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Mereka tidak rela orang lain kelaparan dan kekurangan,
Dan mereka mulai menjual sawah, ladang mereka, dan dipersembahkan kepada rasul-rasul untuk dibagikan kepada yang miskin. Ketika hembusan Roh Kudus, lidah-lidah api itu hinggap di atas para murid. Dikatakan mereka berbahasa asing. Bahasa asing yang di sini disebut Senolalia, atau bahasa-bahasa wilayah tempat orang lain, bahasa-bahasa orang mengenal. Bahasa asing ini juga merupakan ekspresi yang keluar dari dalam hidup kita, yang tadinya pelit sekarang menjadi pemurah. Itu juga merupakan bahasa asing yang tadinya penakut, sehingga dengan berani sekali menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu juga merupakan bahasa asing yang dapat dikecap oleh orang lain. Api Pentakosta sudah diberikan kepada kita. Api Pentakosta kita punya. Kita biarkan menyala di dalam hidup kita. Mari kita katakan bersama-sama. Kita katakan dengan iman, dengan suara yang keras. Api Pentakosta saya punya. Saya biarkan menyala di dalam hidup saya. Api Pentakosta saya punya. Saya biarkan menyala di dalam hidup saya. Api Pentakosta menyala. Menyala. Menyala, menyala selamanya. Api Pentakosta saya punya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur kepadamu Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus dan kepada Bapa yang mulia, agar Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar. Dan supaya Engkau menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu pada pagi hari ini. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya dengan kekuatan kuasa-Mu yang Engkau kerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati, yang mendudukan Dia di sebelah kanan-Mu di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, jauh lebih tinggi dari segala penguasa, jauh lebih tinggi dari segala kekuasaan, jauh lebih tinggi dari segala kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Engkau letakkan di bawah kaki-Mu Kristus, dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Saya adalah tubuh-Mu Kristus,
yaitu kepenuhan-Mu, dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Itu sebabnya saya sujud kepadamu Bapa, yang daripadamu semua turunan, yang di dalam surga dan di atas bumi, menerima namamu. Saya berdoa pada pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Engkau Tuhan, menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Tuhan, menguatkan dan meneguhkan saya oleh Roh-Mu di dalam batinku, sehingga oleh iman-Mu Kristus yang diam di dalam hatiku, membuat saya berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berdoa supaya saya bersama orang-orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih-Mu Kristus, dan dapat mengenal kasih itu karena Engkau melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa supaya saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah dan dapat mengenal kasih itu karena Engkau melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa supaya saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagimulah Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang saya doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagimulah Tuhan kemuliaan di dalam saya dan di dalam Engkau Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapa, saya berdoa supaya kasih-Ku semakin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga saya dapat memilih apa yang baik, supaya saya suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang oleh-Mu Yesus Kristus kerjakan untuk memuliakan dan memuji Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan memohon kepadamu supaya saya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapan-Mu serta berkenan kepadamu dalam segala hal. Dan saya memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapa, kuatkanlah saya dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Saya mengucap syukur dengan sukacita kepadamu Bapa, yang melayakkan saya untuk mendapat bagian dalam apa yang Engkau tentukan untuk orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Bapa, saya berdoa agar Tuhan Yesus menjadikan saya bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih, untuk dapat mengasihi orang lain seperti Engkau Bapa telah mengasihi saya. Bapa, kuatkanlah hatiku supaya aku tak bercacat dan kudus di hadapan Bapa pada waktu kedatangan Yesus Tuhanku dengan semua orang kudusnya. Bapa, saya mohon agar Engkau menganggap saya layak bagi panggilan,
menyempurnakan kehendak-Mu di dalam saya untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman Yesus di dalam saya, sehingga nama-Mu Yesus dimuliakan di dalam saya dan saya di dalam Engkau, menurut kasih karunia Allahku dan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepadamu Bapa atas karunia yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dalam Kristus Yesus, dalam panggilan-Mu yang kudus. Sebab dalam Engkau Tuhan, saya telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah Engkau teguhkan dalam saya. Bapa, saya berdoa Engkau berikan kepadaku keberanian untuk memberitakan firman-Mu dengan terus terang. Ulurkanlah tangan-Mu pada pagi hari ini untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit dan mengadakan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Bapak, Engkau dengar apa yang anak-anak-Mu perkatakan pada pagi hari ini. Kami percaya Bapak, pengakuan-pengakuan kami sudah naik sampai ke depan hadirat Allah Bapa. Kami bersyukur Bapa. Kami memperoleh apa yang kami katakan di dalam Engkau. Kami bersyukur Bapa. Nama-Mu menjadi milik kami secara pribadi sampai selama-lamanya. Izinkan saya berdoa bagi Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari dengan membawa beban yang berat, entah beban pelayanan, beban keluarga, beban sosial, apapun beban-beban itu, izinkan Roh Kudus mengambil alih, mengambil beban-Mu. Izinkan Roh Kudus meringankan, lepaskan beban itu, relakan, izinkan Roh Kudus yang mengambil beban itu daripadamu, termasuk beban pelayanan. Lepaskan. Izinkan Roh Kudus yang memimpin, yang mengatur segala sesuatu. Bagi Bapak Ibu yang datang pada pagi hari ini dengan kelemahan-kelemahan tubuh, Tuhan, hamba-Mu berdoa, jamah bagian-bagian yang sakit, jamah bagian-bagian yang lemah. Jika ada di antara Bapak Ibu yang merasakan kaki kirinya sakit, mengalami kaki kirinya tidak nyaman, tidak normal, atau bagian-bagian yang sakit, pegang bagian-bagian yang sakit dan arahkan iman, arahkan pandanganmu kepada Kristus dan katakan, di dalam nama Tuhan Yesus, saya sudah sembuh. Dalam nama Yesus, saya menerima Tuhan.
Saya setuju Tuhan, apa yang Engkau rancangkan, apa yang Tuhan rencanakan. Jika ada dari Bapak Ibu yang merasakan bagian ulu hati sakit pada pagi hari ini, siapapun orangnya bagian ulu hati sakit, seperti jantung berdebar atau seperti nyeri di bagian lambung, di bagian ulu hati, pegang dan katakan, saya sudah sembuh. Bapa, saya sudah menerima apa yang saya doakan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Kristus, mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa yang baik, kami menerima apa yang daripadamu. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudusnya. Damai sejahtera, penyertaan yang daripadanya sepanjang hari ini, keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan, keamanan yang sempurna, dan damai itu mengalir dan kita terima pada hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, hadapilah hari ini, jalanilah hari ini dengan firman yang baru, dengan langkah yang baru, dengan semangat yang baru, oleh karena Dia telah memberikan kita kekuatan. Demi nama Tuhan Yesus yang percaya dan diberkati. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin.